Halo, perkenalkan nama saya Andriani Gisela Kamangindar. Saya mahasiswa semester 2 dengan NIM 190611021115. Saya dari kelas B2 jurusan Manajemen, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Samratulangi. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan beberapa materi dari mata kuliah Komunikasi Bisnis. Nah, jadi teman-teman mohon simak video berikut ini. Pada pengorganisasian surat lamaran kerja terdapat 3 paragraf. Yang pertama paragraf pembuka yang di dalamnya ada rangkuman, nama, sumber publikasi, pertanyaan, dan cuplikan berita. Yang kedua ada paragraf pertengahan yang di dalamnya ada pendidikan, pengalaman kerja, sikap, minat, aktivitas, dan kualitas. Dan yang terakhir ada paragraf penutup. Selanjutnya ada pendekatan AIDA dan tips untuk melamar kerja. Di sini AIDA merupakan singkatan dari attention atau perhatian, interest atau menarik, desire atau hasrat, dan action atau tindakan. Dalam melamar kerja, hal-hal yang perlu diperhatikan yaitu yang pertama, pelamar kerja harus mempunyai kualifikasi atau pengalaman kerja untuk posisi pekerjaan yang dikehendaki. Yang kedua, bangkitkan minat terhadap kualifikasi yang dimiliki. Yang ketiga, tunjukkan hal-hal positif. Yang keempat, usahakan surat lamaran kerja rapi, bersih, dan menarik. Yang kelima, tulislah surat dari sudut pandang pembaca, bukan dari sudut pandang penulis. Dan yang terakhir, tekanlah hal-hal yang membedakan dengan pelamar lainnya. Kemudian, hal-hal yang harus dihindari yaitu, jangan melamar pekerjaan di luar kemampuan, jangan mengirimkan surat lamaran kerja hasil fotokopi, jangan mengatakan bahwa Anda menerima pekerjaan apa saja. Yang keempat, hindari kata-kata yang berlebihan. Kemudian, jangan meminta belas kasihan terhadap perusahaan yang dilamar. Selanjutnya, hindari untuk mempermasalahkan gaji, kecuali jika ditanya pada saat kerja. Yang terakhir, jangan memberi komentar langsung tentang karakter pribadi. Selanjutnya, ada pengorganisasian dan masalah penulisan resume. Yang pertama yaitu resume kronologis atau cara pengorganisasian resume yang didasarkan pada kronologis, yaitu pendidikan dan pengalaman sebagai judul isinya. Yang kedua, resume fungsional adalah resume yang disusun atas dasar fungsi-fungsi dalam organisasi yang dapat dilakukan dengan baik. Yang ketiga, ada resume kombinasi atau resume yang merupakan kombinasi antara kronologis dan fungsional. Masalah-masalah dalam pembuatan resume yaitu yang pertama, resume dibuat terlalu panjang. Yang kedua, resume ditulis terlalu singkat. Yang ketiga, penulisan resume kurang baik. Yang keempat, terlalu banyak menggunakan kalimat bersifat sederhana atau simple. Yang kelima, pelamar tidak dapat menunjukkan secara tegas dalam resume tujuan pekerjaan yang dikehendaki, posisi dan bidang pekerjaan apa yang diminati atau diinginkan. Selanjutnya, pelamar menampakkan keyakinan yang berlebihan. Dan yang terakhir, ada pelamar yang tidak jujur saat mencantumkan data dalam resume. Materi selanjutnya yaitu wawancara kerja. Wawancara kerja adalah suatu jenis tahapan dalam seleksi kerja yang melibatkan percakapan antara pelamar atau pencari kerja dengan pihak perwakilan dari suatu organisasi yang dipekerjakan untuk melihat apakah calon pekerja merupakan kandidat yang tepat atau tidak. Dalam wawancara kerja terdapat beberapa pertanyaan penting. Pertanyaan penting yang dimaksudkan di sini, yang pertama biasanya mengenai pekerjaan yang dilamar, yang kedua pendidikan dan pelatihan, yang ketiga latar belakang keluarga, yang keempat kepribadian, yang kelima penilaian pribadi, yang keenam tujuan akhir, dan yang ketujuh hobi. Dalam arus proses wawancara kerja, terdapat beberapa tahap, yaitu yang pertama, pihak perusahaan dan pelamar harus dapat menilai tingkat kebutuhan atau kepentingan yang ada. Yang kedua, sebelum pelamar mengajukan lamaran pekerjaan, sebaiknya perlu dilakukan penyelidikan terhadap bidang pekerjaan yang akan dilamar. Yang ketiga, membuat lamaran. Pada tahap ini, dituntut kemahiran pelamar dalam menyajikan sebuah surat lamaran. Yang keempat, setelah lamaran dibuat dan dikirim, tugas dari perusahaan adalah menyaring atau menyeleksi lamaran yang diterima. Yang kelima, setelah secara administrasi lamaran yang diajukan telah memenuhi syarat, tahap selanjutnya adalah melakukan wawancara pendahuluan yang bertujuan mengetahui profil pelamar secara fisik, serta mencari informasi mengenai minat pelamar, keahlian dan keterampilan pelamar, serta hal lain yang menyangkut diri pelamar. Yang keenam, apabila telah dinyatakan berhasil pada wawancara, pelamar akan memasuki tahap selanjutnya yaitu wawancara lanjutan.
Pada tahap ini, pewawancara akan memberikan pertanyaan yang sifatnya lebih khusus seputar bidang pekerjaan yang akan ditawarkan. Yang ketujuh, setelah dirasakan memenuhi kualifikasi bidang pekerjaan yang dibutuhkan, maka pada tahap selanjutnya akan dilakukan tindak lanjut atau follow up terhadap hasil wawancara pendahuluan dan lanjutan. Yang kedelapan, setelah dinyatakan memenuhi standar atau kriteria yang ditetapkan dan layak untuk menempati posisi jabatan tertentu, pihak perusahaan akan menentukan di bagian mana pelamar yang telah berhasil tersebut akan ditempatkan sesuai dengan posisi atau jabatan yang dilamarnya. Yang kesembilan, pada tahap terakhir setelah menempati posisi jabatan yang sesuai, bagi karyawan baru perlu adanya pengenalan terhadap seluk-beluk perusahaan serta tugas dan tanggung jawab bidang pekerjaannya dalam suatu orientasi kerja. Materi yang selanjutnya adalah negosiasi dan lobby bisnis. Menurut Hartman, negosiasi merupakan suatu proses komunikasi antara dua pihak yang masing-masing mempunyai tujuan dan sudut pandang mereka sendiri yang berusaha mencapai kesepakatan yang memuaskan kedua belah pihak mengenai masalah yang sama. Selanjutnya, lobby bisnis. Lobby bisnis atau ngelobi dalam tujuan berbisnis adalah kegiatan yang dilakukan oleh pelaku bisnis dalam mempengaruhi pihak lain supaya pihak tersebut memiliki kepentingan dan pendapat yang sama dengan kita, yang dalam hal ini tentunya berhubungan dengan bisnis. Jenis laporan bisnis. Yang pertama ada laporan informasional dan yang kedua ada laporan analitis. Laporan informasional adalah laporan yang berisi data dan fakta yang terjadi di lapangan tanpa disertai analisis dan rekomendasi. Sedangkan laporan analitis adalah laporan yang mengungkapkan data dan fakta di lapangan yang disertai dengan analisis kesimpulan dan rekomendasi. Materi selanjutnya mengenai internet. Internet adalah sebuah jaringan komunikasi global yang menghubungkan beberapa jaringan komputer dengan berbagai tipe maupun jenis dengan menggunakan tipe seperti satelit, telepon, handphone, maupun yang lainnya. Fasilitas di dalam internet yaitu www, email, mailing list, BBS, dan chatting. Selanjutnya adalah contoh etika dalam berinternet. Yang pertama, perhatikan dalam penggunaan huruf kapital. Yang kedua, hati-hati terhadap informasi yang kita terima. Yang ketiga, penggunaan CC di email. Yang keempat, penggunaan format HTML. Yang kelima, pengiriman file atau attachment di email. Yang keenam, penggunaan kutipan. Yang ketujuh, private message. Yang kedelapan, sumber dari informasi yang kita sampaikan. Dan yang terakhir, hindari personal attack. Kemudian, inovasi teknologi dalam dunia bisnis. Pemanfaatan teknologi untuk menghasilkan inovasi merupakan salah satu kunci dari keberhasilan perusahaan. Ada beberapa alasan mengapa perusahaan harus fokus pada inovasi, yaitu yang pertama, inovasi dapat membantu perusahaan untuk terus tumbuh, sebagaimana bisnis, konsumen, dan pangsa pasar pun juga meningkat. Yang kedua, inovasi yang tepat akan memberdayakan perusahaan untuk memberikan sesuatu yang unik dan lebih baik daripada produk lainnya kepada konsumen, sehingga memungkinkan menonjol di pasar dan meningkatkan pendapatan. Yang ketiga, inovasi dapat menghasilkan solusi baru dan berkelanjutan dalam memenuhi kebutuhan pasar yang kian dinamis. Dan yang terakhir, perusahaan yang inovatif tentu lebih menarik bagi orang yang berbakat dan inovatif yang ingin menjadi bagian sumber daya perusahaan. Dan materi yang terakhir mengenai crucial confrontation. Di sini, crucial confrontation adalah pembahasan 4 mata tentang pertanggungjawaban yang melibatkan 3 unsur, yaitu adanya perbedaan pendapat, risiko yang tinggi dan emosi yang kuat. Jika dilakukan dengan baik, masalahnya akan terselesaikan dan hubungan menjadi lebih baik. Selanjutnya, hal-hal yang harus dilakukan sebelum dan sesudah konfrontasi, yaitu yang pertama menenangkan diri, yang kedua bermeditasi terlebih dahulu, yang ketiga tahu apa yang dibicarakan, dan yang terakhir menyetujui rencana dan menindaklanjutinya. Kemudian, dinamika kelompok dalam komunikasi bisnis. Dinamika kelompok merupakan kelompok yang terdiri dari 2 atau lebih individu yang mempunyai hubungan psikologis dengan jelas antara anggota satu dengan yang lainnya, serta berlangsung dalam situasi yang dialami. Itulah penjelasan beberapa materi dari mata kuliah komunikasi dan bisnis. Dan untuk menutup video ini, saya ucapkan terima kasih pertama-tama kepada dosen yang sudah memberikan tugas ini, yaitu Enci Imelda Ogi. Kemudian terima kasih juga kepada teman-teman yang sudah menonton. Sekian dari video ini. Apabila ada kesalahan, mohon maaf dan terima kasih.